Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Dr. Selamat Yusuf, MAG, Prof. Dr. Zayat Abdurrahman, Pak Sosubika, Dr. MAG, Prof. Dr. Imam Yahya MAG, Dr. Haji Wahidul Anam yang juga rektor. Kami hormati pula Dr. Haji Muhammad dan juga Pak Dr. Ilham Tuhari dan juga semua undangan yang kami muliakan. Ada Pak Ridwano, ada Pak Mas Abdul Abu Bakar dan juga yang lain-lain. Tidak mengurangi rasa senang saya karena waktunya hanya 10 menit. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sebagai POVND saya menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat sehingga nanti supaya bisa digunakan. Pertama, bahwa disertasi kami ini lebar halamannya 264, itu sudah diringkas menjadi berapa itu dengan judul pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif. Latar belakangnya apa? Mengapa ini penting? Mengapa ini urgen? Karena terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama didasarkan Undang-Undang 789 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 2006 diubah dengan 50 2009. Itu banyak kompetensi absolutnya. Penambahan dalam perubahan misalnya ekonomi syariah. Maka di sini ada 7 hal yang kami teliti terkait dengan kompetensi absolut. Misalnya terkait dengan bagaimana perceraian, harta bersama, wakaf, waris, dispensasi dan juga di sini terkait dengan hal-hal yang dispensasi juga. Ini menjadi tegalan kami di dalam suatu putusan pertimbangan hukum dari 264 putusan di pengadilan kota, kabupaten dan Nganjuk kita verifikasi menjadi 157 yang memenuhi syarat menjadi bahan penelitian kami ini. Untuk itu perlu di dalam disertasi ini namanya rumusan masalah. Rumusan masalah mengapa bahwa pertimbangan hukum Islam itu selalu digunakan dalam pengadilan agama. Maka ada 3 hal di dalam rumusan masalah itu terkait mengapa hukum Islam dan hukum positif digunakan pertimbangan hakim di pengadilan agama. Yang kedua, hukum positif baru kemudian hukum Islam. Yang ketiga, pengadilan agama menggunakan hukum positif saja. Nah, inilah kami teliti. Akhirnya nanti di belakang akan menimbulkan tipologi putusan hakim. Temuan kami adalah tipologi putusan hakim. Maka nanti ada beberapa hal. Karena Di dalam suatu putusan hakim itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan dalam dalil-dalil para pihak. Maka dalil-dalil itu dihubungkan dengan alat bukti sebagaimana diatur pasal 164 ayat Indisial Referendum. Jadi ada surat saksi pengaduan persaingan sumpah. Apakah benar dalilnya harus dikonfirmasi dengan alat bukti yang ada. Yang kedua, kalau itu memang betul ada konfirmasi, yang kedua adalah mengkualifikasi. Ini masuk kategori apa? Apakah ini merupakan kategori waris, harta bersama atau yang lain? Nah, itu namanya mengkualifikasi, mengelompokkan dari 7 hal tersebut. Inilah supaya tidak pemahaman misleading di dalam pemahaman dalam penerapan hukumnya. Yang terakhir tugas hakim itu mengkonstitusi, memberikan dasar hukum suatu putusan pengadilan. Inilah bahwa tugas hakim itu agak berat, yaitu selain harus mengkonstitusi, mengkualifikasi, memberikan dasar hukum. Tidak boleh hakim putusan tanpa ada dasar hukum. Inilah. Maka perlu sekali rumusan masalah 3 tadi, hukum Islam dan hukum positif kita mulai bahas. Di dalam hasil penelitian ini, maka ada bahwa penggunaan hukum Islam dan hukum positif dalam pertimbangan pengadilan posisi yang ketiga. Seharusnya karena pengadilan agama harus masuk posisi yang pertama. Mengapa itu? Maka nanti kita lihat berbagai faktor yang ada. Sekarang mulai dari mengapa bahwa di dalam penerapan hukum Islam dan hukum positif sangat kecil. Di dalam data yang Bapak Ibu sekalian bawa itu hanya 4,4%. Nah,
Inilah di dalam. Sehingga apa? Kendalanya adalah terkait dengan menurut Lawrence Friedman itu kan ada 3. Pertama substansi aturan hukumnya, 2 adalah struktur penegakan hukum dan aparatnya, 3 culture atau budaya hukum. Aturannya sudah jelas. Akan tetapi di dalam penegakan hukum Islam dulu terkendala pada latar belakang pendidikan dari para hakim. Karena apa? Di dalam syarat ketentuan hakim cukup menyatakan bahwa ada syarat hakim pengadilan agama itu agama syariah atau sarjana hukum umum yang menguasai hukum Islam. Inilah kendalanya. Maka posisi di sini menjadi sulit terbelah penerapan hukum Islam dan hukum di dalam putusan-putusan pengadilan. Yang kedua adalah pertimbangan hakim yang menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Maka klaster-klaster yang pertama paling banyak, jadi di situ ada 57%. 50% itu di dalam temuan kami yang menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Mengapa demikian? Maka di dalam penegakan hukum pertama harus dilihat asas kepastian hukum, asas keadilan, yang ketiga asas kemanfaatan. Karena di dalam pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim di dalam suatu memutus perkara harus didasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Selain itu juga harus didasarkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Sehingga posisinya adalah hukum positif didahulukan baru kemudian menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Maka posisi menjadi tipologi yang pertama di dalam hakim. Kemudian pembahasan pertimbangan hakim pengadilan menggunakan hukum positif. Mengapa itu? Karena di dalam ketentuan undang-undang peradilan hukum acara itu menggunakan hukum acara yang diatur dalam pengadilan agama kecuali belum diatur di dalam undang-undang pengadilan menggunakan hukum acara pada umumnya, yaitu initial development untuk Jawa dan Madura, untuk luar Jawa pakai RPD ref duit dan tulis. Jadi seperti itu. Inilah maka dalam temuan kami ada 3 jenis tipologi dalam pertimbangan hukum. Yang pertama, penggunaan hukum positif hukum Islam menempati urutan yang pertama, hukum positif saja menempati urutan kedua, yang ketiga menggunakan hukum Islam dan hukum Islam dan hukum positif. Itu klaster yang ketiga. Berdasarkan data-data yang ada seperti tadi dapat kita lihat bahwa di pengadilan agama tadi ada 3 klaster. Klaster yang pertama menggunakan hukum positif dan hukum Islam, yang kedua adalah hukum positif saja, yang ketiga yaitu hukum Islam dan hukum positif. Kemudian di dalam data-data yang ada sudah ada di situ terkait dengan tipologi. Inilah proses kami ini di dalam temuan kami menemukan 3 tipologi putusan pertimbangan hukum dalam membuat suatu pertimbangan hukum. Karena di S3 itu harus menemukan atau memperkuat dan mengembangkan teori-teori yang ada. Implementasi teoritiknya bagaimana sebenarnya? Di dalam penelitian ini maka paradigma baru pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu menyetarakan hukum Islam dan hukum positif. Diharapkan ke depan bahwa penggunaan hukum Islam adalah setara dengan hukum positif. Perlu saya sampaikan di sini seperti beberapa pertanyaan yang lalu, hukum Islam maksudnya apa? Hukum Islam sudah ada disertakan kami. Hukum Islam adalah hukum yang menurut hukum di Indonesia kategori hukum tidak tertulis. Dan juga dengan hukum tertulis, hukum yang tercantum di dalam perundang-undangan. Di dalam sumber hukum material hukum Islam sebagai dasar membuat peraturan perundangan. Itulah kaitan dengan implikasi praktisnya seperti apa. Jadi bagaimana ke depan aturan-aturan yang ke depan penyetaraan penggunaan pertimbangan kepada pengadilan agama dengan menggunakan asas persamaan, yaitu penggunaan hukum Islam dan hukum positif, atau dibalik kemudian hukum Islam dan hukum positif tidak seperti saat ini bahwa penggunaan hukum positif lebih banyak daripada hukum Islam. Inilah kaitan dengan indikasi praktis. Kemudian di dalam penelitian ini ada alur pertimbangan hukum hakim pengadilan agama sudah saya sampaikan tadi, jumlah putusan 264 di pengadilan kota, kabupaten dan Nganjuk,
kemudian kita verifikasi ada 157 putusan yang mana di situ yang memenuhi syarat sebagai dasar untuk yang ada klasifikasi seperti tadi hukum Islam dan hukum positif 7 putusan yaitu 4,46%, hukum positif dan hukum Islam 91% atau 57%. Kemudian menggunakan hukum positif saja 59%. Inilah yang katakan akhirnya memunculkan di dalam disertasi kami memunculkan namanya tipologi pertimbangan hakim pengadilan agama, yaitu hukum positif dan hukum Islam tipologi yang pertama, hukum positif tipologi yang kedua, hukum Islam dan hukum positif tipologi yang ketiga. Kemudian seperti tadi ada implikasi teoritis bagaimana ke depan ada penyederhanaan, praktisnya bagaimana agar supaya ke depan bahwa aturan-aturan itu diperbaiki supaya apa syaratnya hakim tidak harus cukup S1 tapi bisa S2 bahkan S3 sehingga bisa menemukan hukum di dalam pelaksanaan pengadilan sehingga seperti di negara-negara Anglo-Saxon judgment law hakim adalah untuk pembuat undang-undang. Kesimpulan pertimbangan hakim pengadilan agama menggunakan hukum Islam dan hukum positif dikarenakan faktor latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Jadi mengapa itu lebih mengedepankan hukum dan latar belakang hakim? Tidak semua hakim pengadilan agama memahami hukum Islam atau berlatar belakang syariah. Yang kedua, kepentingan hukum hakim pengadilan agama menggunakan hukum positif dan hukum Islam karena hakim berpedoman pasal 54 dan 789 yang telah berubah dengan Undang-Undang 3 2006 juga lagi Undang-Undang 50 tahun 2009. Pertimbangan hakim pengadilan agama menggunakan hukum positif karena faktor latar belakang pendidikan tadi, maka dan juga dikaitkan dengan pasal 60A bahwa harus mencatatkan ketentuan yang ada selain juga harus bisa mencatat. Demikian juga menggunakan yang lain, maka pasal 229 KHI selain berdasarkan aturan hukum juga keadilan yang berkembang di dalam masa sekarang. Demikian presentasi kami di hadapan para penguji, Pak Dokter, kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.